Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Pembelajaran 3 dan 4. Perhatikan ya video penjelasan kali ini. Nah, pada materi hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, menemukan kosakata dalam teks percakapan. Yang kedua, memperagakan gerakan tarian dengan iringan musik. Yang ketiga, menentukan bentuk permukaan benda. Yang keempat, menemukan informasi dari teks. Yang kelima, memperagakan gerak tari dengan pola lantai dan iringan. Dan yang keenam, pola barisan 2 bangun datar. Nah, mari kita masuk ke penjelasan pertama. Menemukan kosakata dalam teks percakapan. Kosakata dapat ditemukan pada teks percakapan tentang kegiatan kebersihan dan kesehatan di sekolah. Kosakata tersebut ditemukan dengan cara membaca dan memahami isi percakapan terlebih dahulu. Nah, agar kita dapat mengetahui kosakata penting dalam suatu percakapan, kita harus membaca percakapan tersebut terlebih dahulu anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membacakan percakapan tentang kegiatan membersihkan kelas. Nah, anak-anak, kegiatan piket akan mulai dilaksanakan minggu depan. Semua siswa yang bertugas piket diharapkan hadir sebelum waktu belajar. Kemudian ada yang bertanya, "Bu, apakah manfaat dari kegiatan piket kelas?" Ibu guru pun menjelaskan, piket kelas dapat membuat kelas menjadi bersih. Kelas yang bersih akan membuat kita nyaman ketika belajar. Siapa lagi yang tahu manfaat piket kelas? Kemudian siswa yang lain pun ada yang menjawab anak-anak. Selain membuat kita nyaman, piket kelas dapat menciptakan kebersamaan antar siswa, Bu. Nah, itulah teks percakapan yang baru saja Ibu bacakan. Mari kita coba mengamati dengan seksama dalam teks percakapan tersebut untuk menemukan kosakata baru. Kira-kira kosakata apa anak-anak yang dapat kita temukan dari percakapan tersebut? Nah, kita bisa mencari kosakata dengan mencoba mengisi teka-teki silang berikut ini. Nah, mari kita cari tahu. Untuk yang pertama, mendatar, binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit. Kira-kira apa itu anak-anak? Nah, kuman. Selanjutnya, nomor 1 menurun, tidak mengandung air. Apa anak-anak kira-kira? Kering. Selanjutnya yang kedua, mengandung air. Kira-kira apa itu kosakata yang memiliki arti mengandung air? Benar, basah. Nah, ini ada beberapa kosakata tersebut yang dapat kita temukan dalam percakapan yang sudah kita baca anak-anak. Nah, selanjutnya masih ingatkah kalian tentang gerakan tari yang berasal dari gerak anggota tubuh anak-anak yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya? Nah, perhatikan berikut ini. Gerakan kepala, gerakan tangan, gerakan kaki. Nah, sebelumnya anak-anak sudah melakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari, diiringi alat musik. Nah, sekarang mari kita lakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari dengan hitungan. Misalnya saja 2 kali 8 selang-seling dengan arah yang berbeda. Jika sudah bisa, iringi kembali dengan alat musik, misalnya saja gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Nah, anak-anak bisa coba untuk mempraktekannya.
Jika alat musik di atas tidak ada, anak-anak dapat menggunakan benda lain yang ada di sekitar kelas atau di rumah, misalnya saja botol plastik, anak-anak. Nah, alat musik lainnya yang dapat digunakan untuk mengiringi gerakan tari ada gendang, tamborin, trenjel, maracas, sapu lidi, botol plastik diisi beras, ember plastik, dan pulpen anak-anak. Anak-anak bisa menggunakan berbagai macam benda jika tidak menemukan alat musik untuk dapat mengiringi gerakan tari yang akan anak-anak peragakan. Nah, berikut ini terdapat contoh video memperagakan gerakan tari dengan iringan musik. Bisa diperhatikan ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan belajar menentukan bentuk permukaan benda. Nah, benda-benda di sekitar kita mempunyai bagian berbentuk bangun datar anak-anak. Anak-anak bisa perhatikan gambar yang ada dalam slide. Terdapat gambar mobil dan gambar televisi. Nah, permukaan roda mobil itu berbentuk lingkaran anak-anak. Kemudian untuk permukaan kaca televisi itu berbentuk segi empat. Nah, kita bisa mencari benda-benda lainnya yang memiliki bentuk bangun datar seperti kedua gambar tersebut. Kira-kira benda apa anak-anak yang ada di sekeliling kita yang memiliki permukaan bangun datar? Mari kita coba untuk mencari tahu. Nah, benda-benda yang memiliki permukaan bangun datar. Kira-kira benda apa yang memiliki permukaan segitiga? Gantungan baju, segi empat, buku, lingkaran, jam dinding. Nah, itu anak-anak contoh benda-benda yang memiliki permukaan segitiga, segi empat, dan lingkaran. Cara memperoleh informasi dari teks bacaan. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama, kemudian tandai kosakata yang menurutmu baru, lalu cari kosakata tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia. Dan kemudian cobalah untuk menyampaikan ulang isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Nah, itulah cara untuk menemukan informasi dari teks. Nah, selanjutnya mari kita baca tentang teks berikut ini. Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sungguh, sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Nah, dari bacaan tersebut, kira-kira informasi apa yang dapat kita temukan? Kira-kira
Isi teks di atas membahas tentang kurangnya rasa malu warga sekolah serta tidak peduli terhadap kebersihan pekarangan sekolah. Nah, itulah informasi yang dapat kita temukan dari bacaan tentang aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Kemudian, ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih itu bagaimana? Banyak sampah berserakan, banyak rumput liar, kemudian suasana pekarangannya tidak indah. Nah, itulah informasi yang dapat kita temukan anak-anak. Selanjutnya, amati kembali gambar di bawah dengan teliti. Ini adalah tari yang kita pelajari sebelumnya menggunakan tari menyapu lantai. Terdapat gerak kepala, tangan, dan kaki. Nah, kamu sudah pernah melakukan tari gerakan menyapu lantai dengan hitungan dan iringan. Sekarang mari kembangkan tari tersebut menggunakan pola lantai. Kira-kira apakah itu pola lantai? Ada yang masih ingat apa itu pola lantai? Pola lantai adalah sebuah pola yang dibentuk sebagai cara penari untuk berpindah, bergerak, atau bergeser. Penari. Apakah itu penari? Adakah yang tahu penari itu apa? Benar, penari adalah orang yang melakukan sebuah tarian. Nah, sekarang anak-anak bisa mencoba untuk memperagakan gerak tari dengan pola lantai dan iringan. Nah, pola lantai membentuk garis lurus ke samping yang biasa kita sebut dengan pola lantai horizontal. Kemudian pola lantai membentuk garis lurus ke depan, kita sebut dengan vertikal. Kemudian pola lantai membentuk huruf V dan pola lantai membentuk huruf O. Alat musik yang dapat digunakan untuk mengiringi gerakan tari anak-anak, gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Atau anak-anak bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar anak-anak, misalnya botol plastik bekas atau ember plastik, sapu lidi, pulpen. Kemudian benda-benda yang bisa digunakan untuk menghasilkan sebuah musik atau suara anak-anak. Selanjutnya, perhatikan gambar rebana dan gendang berikut ini. Rebana, permukaan atas rebana berupa bangun datar lingkaran. Kemudian, pada dinding gendang terdapat pola segitiga. Nah, 2 atau lebih bangun datar dapat disusun menjadi susunan pola. Karena ini terdapat 2 bangun datar yaitu lingkaran dan segitiga, maka ini dinamakan pola barisan 2 bangun datar, yaitu lingkaran dan segitiga. Ketika diurutkan menjadi lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga. Nah, misal lainnya yaitu terdapat lingkaran persegi, lingkaran persegi, lingkaran persegi. Seperti yang ada dalam slide, karena memiliki 2 jenis bangun datar yang berbeda, maka ini disebut pola barisan 2 bangun datar. Nah, seperti yang ada dalam slide ini, segitiga, persegi panjang, segitiga, persegi panjang, maka yang perlu kita lengkapi segitiga, persegi panjang. Nah, sampai di sini sudah paham semuanya? Atau kita bisa menggunakan pola lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga, sehingga susunannya menjadi seperti ini anak-anak. Lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Sampai di sini sudah paham semuanya? Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Untuk tugas kita kali ini yaitu membuat video peregaan gerak keseharian dalam tari sesuai dengan video tari yang akan Ibu share setelah video berikut ini anak-anak.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.